kawasan Duku Muntang, Kabupaten Cirebon, masa setelah panen padi dan di awal musim panas, persawahan beralih fungsi menjadi lahan pertanian palawija dan buah-buahan. Timun suri atau Cucumis sativus merupakan salah satu jenis buah yang biasa dijadikan sajian untuk menu berbuka puasa. Meski namanya timun suri, buah ini tidak mempunyai kemiripan dari warna, rasa, ataupun aromanya dengan timun, malah lebih mirip dengan melon. Timun suri tumbuh merambat di tanah dan bisa dipanen beberapa kali selama masa pertumbuhan kehidupannya. Seperti timun suri di kebun milik Pak Jarud yang biasa dipanen setiap 5 hari sekali. Timun suri di sini merupakan jenis buah yang berukuran tidak terlalu besar. Ini kami memanen timun suri yang sudah tua ataupun yang sudah matang, di mana buah yang dipetik biasanya berkulit licin dengan warna cerah. Sementara buah timun suri matang yang terlambat dipetik biasanya sudah terbelah dan kulitnya mengelupas. Tetapi meski sudah terbuka, buah timun suri matang pohon ini banyak dicari pelanggan karena memiliki rasa yang lebih manis. Dari lahan seluas setengah hektar bisa didapat sekitar 4 kuintal timun suri segar. Sedangkan di puncak panen raya, produksi bisa dicapai 1 ton timun suri sekali panen. Buah hasil panen dikumpulkan di suatu tempat dan dimasukkan ke dalam karung untuk memudahkan membawanya. Timun suri yang masih belum matang akan dikirim ke luar kota, sementara timun yang sudah masak akan dijual langsung di kedai sekitar kebun. Dalam 4 hari ke depan, timun suri yang sudah tua akan matang dan bisa bertahan hingga 1 minggu ke depan jika disimpan dengan baik. Sebagian timun suri hasil panen aku bawa ke rumah untuk diolah menjadi sajian yang lezat. Timun suri yang masih mentah akan dimasak menjadi masakan pepes berbumbu. Sementara yang sudah masak akan dijadikan bahan pembuat kue bubur. Timun suri dikupas terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain. Selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian besar untuk memudahkan membuang bijinya. 90% daging buah timun suri mengandung air, sehingga berkhasiat untuk melancarkan buang air kecil, menempelkan racun di ginjal, dan membantu penyerapan vitamin. Timun suri juga kaya akan gula jenis fruktosa dan glukosa, sehingga sangat cocok dinikmati untuk berbuka puasa karena mengenyangkan. Khusus timun suri yang sudah matang akan dibuat menjadi campuran kue bubur. Untuk 1 adonan kue dibutuhkan tambahan berupa 4 butir telur yang dikocok dengan 250 gram gula pasir. Kedua bahan ini dikocok hingga mengembang yang ditandai dengan adonan menjadi lebih putih. Kemudian mentega cair dan tepung terigu ditambahkan sedikit demi sedikit dengan tetap mengaduk adonan. Bu, ini Bu timun surinya Bu udah dikupas? Terima kasih. Yang ini dulu diserut ya. Oh, ya Bu. Untuk dibuat menjadi kue, maka timun suri matang dicampurkan ke adonan kue dan diaduk hingga tercampur sempurna. Adonan kue kukus ini selanjutnya ditempatkan ke dalam loyang cetakan aluminium. Semua bahan dimasukkan hingga memenuhi 3/4 bagian tinggi loyang. Setelah dikukus, kue akan memiliki ukuran yang relatif sama karena dalam pembuatannya tidak menggunakan pengembang. Sementara sisa potongan timun suri tua, aku serut untuk menghasilkan potongan timun suri yang tipis hingga pas untuk dicampurkan bumbu untuk dipepes. Besarnya hasil serutan timun suri menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kami akan memasak pepes yang dibungkus daun, maka timun suri diparut dengan ketebalan tidak terlalu kecil agar teksturnya tetap terasa saat dinikmati. Kue kukus timun suri dimasak sekitar 30 menit hingga semua bagian matang sempurna. Untuk dimasak dengan bumbu pedas dan dipepes, maka dibutuhkan bumbu berupa campuran bawang merah, bawang putih, ditambah cabai, kunyit dan kemiri. Semua bahan ini kemudian digiling sampai
sampai halus dan tercampur. Perpaduan rempah halus ini nantinya akan menghasilkan pepesan timun suri yang segar dan kaya rempah. Bumbu halus kemudian ditumis dengan sedikit minyak sampai matang. Jika bumbu sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, itu artinya bumbu sudah bisa diangkat. Hasil tumisan bumbu halus ini kemudian dicampur dengan parutan timun suri dan diaduk sampai merata. Sebagai tambahan, irisan daun bawang, daun seledri, daun salam, hingga tomat ditambahkan. Sebagai pelengkap, kelapa parut dicampurkan bersama adonan pepes timun suri lainnya. Semua bumbu merah ini selanjutnya diaduk hingga rata. Setelah bahan ini siap, parutan timun suri berbumbu ini dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan daun talas. Semua adonan pepes dibungkus dengan kedua ujung daun pembungkusnya ditusuk dengan lidi. Jika semua timun suri berbumbu sudah dibungkus, maka kue yang sudah dibungkus diangkat terlebih dahulu. Saat kue sudah matang dan diangkat, aku bisa memasukkan pepesan untuk dibungkus seperti kue timun suri. Berbeda dengan merebus kue, maka pepes timun suri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dimasak. Sekitar 1 jam, pepes sudah bisa diangkat yang ditandai dengan layunya daun pembungkusnya. Perpaduan bumbu membuat rasa timun suri menjadi lebih lezat. Begitu pula dengan kue kukus timun suri, rasa lembut dan enak. Beragam bahan makanan, baik buah, sayuran, ataupun umbi, bisa dikreasikan menjadi berbagai jenis masakan yang bisa menjadi alternatif santapan bersama.